Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ibu dosen dan teman-teman yang saya sayangi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita rahmat dan hidayatnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Karena tanpa izin beliau, kita tidak mungkin dapat berkumpul di sini. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih karena telah diberi kesempatan untuk berpidato singkat mengenai upaya meningkatkan etika berbicara yang baik di era modern saat ini. Agar kita semua bisa menyadari betapa pentingnya beretika baik saat berbicara dimanapun dan dengan siapapun. Berbicara dengan etika baik itu sangatlah penting. Kenapa? Karena terkadang apabila kita berbicara tidak menggunakan etika yang baik, maka kita dapat dinilai sebagai seseorang yang tidak memiliki etika yang baik dan dapat membuat seseorang tersinggung dengan kata-kata yang telah kita ucapkan, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Dan kita pun harus bisa menyesuaikan kepada siapa kita berbicara. Misalnya, kita berbicara kepada yang lebih tua dari kita. Kita harus menggunakan kata-kata yang sopan, kalimat yang baik, intonasi yang baik, emosional yang baik, dan tatapan muka yang baik. Kenapa saya bilang begitu? Karena emosional bisa membuat seseorang itu menjadi salah paham. Contohnya seperti pada saat kita berbicara dengan nada tinggi, seseorang bisa menilai kita marah-marah kepada dia, padahal kita bertujuan untuk mengingatkan, tapi dia salah paham dengan apa yang udah kita ucapkan. Di situ kita jangan sampai membuat salah saat berbicara. Begitupun intonasinya, jangan terlalu pelan, karena kalau pelan kita bisa lawan bicara kita bisa aja apa sih, jadi nggak terlalu jelas dengan apa yang udah kita ucapkan. Begitupun tatapan mata kita kepada lawan bicara itu sangat penting. Kenapa? Karena saat kita berbicara kepada lawan bicara kita, itu membuat keyakinan kepada lawan bicara kita. Apa yang kita udah ucapkan kepada beliau dengan penuh keyakinan, dan dia mengerti dan memahami apa yang kita udah jelaskan saat itu. Dan terkadang emosional seseorang itu pun dapat mempengaruhi intonasi pada saat berbicara juga. Jadi dalam mengatur intonasinya, kita juga harus dapat mengontrol emosional kita. Selain itu, untuk memberi keyakinan kepada lawan bicara kita harus menggunakan beberapa step-step tersebut. Karena untuk saat berbicara itu merupakan hal yang terpenting dan yang harus diperhatikan dalam berkomunikasi agar membangun komunikasi yang baik dan keyakinan pada saat berbicara kepada lawan bicara kita nanti. Baik, dari banyak kata dan kalimat yang saya ucapkan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan atau kata-kata yang kurang berkenan. Saya hanya mahasiswa yang masih butuh bimbingan untuk belajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.